Gimana kabarnya kalian semua? Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas seperti suasana radio teman-teman ya, biar teman-teman tidak jenuh, tidak bosan, beserta Freon Balap untuk selalu hadir menemani teman-teman aktivitas pada kesempatan mungkin kesempatan malam, sore, pagi, siang. Mungkin ada teman-teman yang masih beraktivitas hingga larut subuh. Luar biasa semangat untuk teman-teman, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, jangan lupakan ibadah. Baik teman-teman. Nah, di depan kita sudah ada barisan para mantan. Oh bukan barisan para mantan. Tentunya ini barisan para pejabat. Oh bukan, ini barisan barisan para kapasitor. Nah, teman-teman tentunya ini kapasitor bagi pemula ataupun bagi pengguna AC. Apa itu kapasitor? Nah, di sini akan saya jelaskan fungsi kapasitor dan cara pengecekan atau pengukuran. Freon Balap Official, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Nah, saya juga menyapa teman-teman kawasan Jabodetabek, Lampung, Sumatera, Padang, Medan, Bengkulu, Palembang, juga Lampung nih. Mana Lampung? Pringsewu dan sekitarnya. Nah, oke, dan tak lupa juga nanti teman-teman yang lain akan saya senggol di video yang berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada beberapa contoh barisan para mantan yang harus kita lupakan. Nah, ini kapasitornya 30 mikro. Di sini ada 30 mikro. Di sini ada 20 mikro, di sini ada berapa? Ada 15 mikro. Oke. 15 mikro sudah hadir, di sini juga hadir juga 30 mikro. 30 mikro plus 1,5 mikro. Baik, nanti akan saya jelaskan kenapa nih kok banyak banget nih ada bedanya bermacam-macam. Nah, di sini ada kapasitor, di sini kapasitor yang sering digunakan kapasitor mesin cuci. Nah, kapasitor mesin cuci udah ada di sini, sudah ada di barisan. Seorang teknisi hukumnya wajib menggunakan ataupun memiliki namanya ini tang ampere teman-teman. Ini bisa dicantolin di kuping, enggak, ini cantolin untuk alat yang pengen kita tes, ataupun di tang ampere bisa gunakan untuk ngetes tegangan ataupun mengetes daya ampere. Nah, ini wajib. Nah, untuk pembahasan malam hari ini teman-teman wajib yaitu setidaknya memiliki alat yang untuk mengetes ataupun mengukur nilai kapasitor. Nah, kapasitor itu yaitu menggunakan nilai ukur satuan yaitu farad atau disebut sering digunakan yaitu mikrofarad. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere tipenya TS strip 202 plus. Nah, di sini ada off, NCV, ada 400 sampai 600 ampere, 4 sampai 40 ampere, ada voltase, ada buzzer, ada Celsius, ada Fahrenheit, dan ada Hz. Nah, ada Hz-nya. Saya menggunakan ini teman-teman. Nah, cara ukurnya nanti akan saya jelaskan. Di sini kembali lagi sudah ada barisan kapasitor. Baik, ini masih ada bayang-bayang harganya, takut nanti konsumen ataupun yang lihat nih, para user, kapasitor murah, harganya begitu mahal, dipasang mahal banget. Ya, namanya jasa ya. Harap dimaklum. Kalau nggak, orang hanya nih beli kayak gini misalkan 70.000 di toko spare part dipasang 70.000. Lah kita makan apa teknisi? Ya kan? Makan karedok aja kagak kebeli. Aduh, pisan-pisan tega ya. Ya, namanya orang kompresor mati. Bukan hanya ini namanya gantinya, tapi disebutnya jasa reparasi servis kompresor meskipun hanya kapasitor. Kenapa? Boleh ini diganti nanti kalau kapasitornya kenapa-napa emang nggak nanggung ya. Makanya jangan nyepelein. Harganya 70.000, 50.000, 30.000, begitu dipasang mahal banget. Bapak Ibu, jadi orang tolong ya hargain jasa. Saya pernah menemukan konsumen, Mas bisa ke rumah nggak? AC saya mati. Begitu datang jauh-jauh dari Kalideres, percaya nggak teman-teman, rumahnya di daerah Mangga 2, nyampe sono disodorin, Mas gantiin kapasitor AC, dibayar berapa? Tahun 2005 dulu, dikasih 17.000. Langsung saya taruh. Maaf Pak, maaf Bu, ada suami bininya tuh. Saya ikhlas saja deh. Kenapa begitu? Enggak, kalau saya bayar di sini saya nggak mau. Kalau dibayar 150 saya baru pulang. Dibayar tuh 150. Jujur banyak sekali nih, karena konten-konten YouTube nih harganya ini sekian-sekian sehingga orang mengabaikan namanya jasa. Ya. Makanya tolong Bapak Ibu pengguna AC, pemirsa, jangan disepelekan. Teknisi-teknisi itu modalnya banyak. Pengalamannya itu bertahun-tahun. Butuh modal nasi padang, modal rokok, modal kopi, modal bensin, modal pengalaman, modal alat. Itu bukan main-main, itu taruhannya nyawa loh Bapak Ibu ya sebagai teknisi. Makanya ini hanya menghimbau, jangan sepelekan perkara harganya dari spare part. Tapi jasa itu Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ataupun rekan-rekan hargain. Baik, setelah menyinggung ataupun membahas
Saya seperti ini kenapa? Saya pengen teman-teman teknisi itu makmur hidupnya, nggak tipu-tipu ini dan itu. Nah, ininya yang rusak, ya udah ininya diganti, cas sekian, penawaran, baru kerjakan. Perkara konsumen memasang sendiri silahkan, kalau meleduk AC-nya ya kita nggak tanggung jawab, oke? Nah, baik. Saksikan terus Ferdian Balap Official. Pada kesempatan kali ini kita bahas nih namanya kapasitor. Apa itu kapasitor? Teman-teman, jadi kapasitor ini adalah alat untuk penggerak, yaitu sebuah kompresor ataupun sebuah dinamo kipas daripada outdoor. Jika tanpa ada namanya kapasitor ini tidak akan bergerak. Kenapa? Karena kapasitor yaitu sebuah alat penyimpan arus sementara. Saat untuk setar, ini akan melepaskan tegangan dengan tegangan begitu tinggi sesuai nilai mikrofaradnya. Nah, setelah ini didistribusikan untuk menggerakkan si kompresor ataupun kipas, ini akan kembali terulang. Artinya kenapa? Akan kembali terisi setrum secara otomatis, akan terisi setrum mengulang. Makanya saat kompresor itu setar, di sini akan melepaskan tegangan, sehingga di sini akan sepersekian detik kosong. Nah, setelah kompresor setar, di sini akan kembali mengisi. Kenapa gunanya? Ini untuk gentak ataupun daya kompresor yang begitu besar ataupun kipas. Ini untuk menghantarkan tegangan sepersekian detik untuk mengangkat kerja kompresor ataupun kipas yang begitu berat. Oke? Nah, mungkin kalau awamnya yang nggak tahu nih, kalau saya jelaskan dari segi elektronika nanti jelimet, belibet, malahan nggak mudeng. Ini adalah alat tambahan sebagai penggerak motor ya. Nah, contohnya misalkan bingung banget nih, nggak ngerti mas apa yang lo bahas. Nah gini, bapak ibu punya motor tuh ya di rumah ataupun punya mobil, itu kalau nggak ada aki itu nggak bakal setar. Nah itulah contohnya seperti itulah, itu awamnya aja. Nah, cuman di kapasitor itu ada nilai mikrofaradnya. Nah, itu awamnya aja kalau saya jelaskan dari segi elektronik. Ya yakin Bapak Ibu nanti puyeng nih. Nah, jadi kapasitor yaitu alat tambahan untuk menggerakkan kompresor ataupun kipas yang berbentuk gulungan dinamo, yaitu masih berbentuk single pass atau satu pas ya. Nah, rata-rata kompresor ini kapasitor digunakan pada kompresor yang masih single pass ya. Artinya kenapa? Contohnya AC 2,5 PK, 2 PK, 1,5, 1 PK, 3/4, setengah, itu menggunakan single pass dan menggunakan penggeraknya kapasitor. Nah, ya sekali lagi saya ulangin, kapasitor yaitu alat sementara, yaitu untuk menambah daya dengan muatan listrik untuk menggerakkan kerja daripada putaran dinamo, contohnya kompresor dan kipas outdoor yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kapasitor ini sering umum digunakan, yaitu sekali lagi saya ulangin biar teman-teman nggak salah paham, untuk kompresor single pass. Sekali lagi saya ulangin ya, kompresor yang single pass masih menggunakan arus 220 ya, min plus menggunakan 220 itu menggunakan ini wajib. Kalau sebuah kompresor ataupun dinamo kipas yang single pass tidak menggunakan ini, saya yakin tidak akan nyala secara konstan dan secara otomatisnya. Jadi ini digunakan rata-rata kalau AC setengah PK itu menggunakan ukuran ini ya, ukuran setengah PK menggunakan ukuran 15 mikro. Oke, setelah 15 mikro digunakan untuk ukuran rata-rata ini 15 mikro digunakan untuk ukuran AC setengah PK dan 3/4. Sementara untuk AC yang 3/4 menuju 1 PK biasa menggunakan di 20 mikro ya. Ini 20 mikro. Ini biasa digunakan untuk 3/4 dan 1 PK. Nah, setelah di 20 mikro, di atas 20 mikro ada di 25 mikro. Sebentar saya cari. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada nih tertera 25 mikro. Ini biasa digunakan untuk AC 1 PK ya. 1 PK 20 mikro 25 mikro ini digunakan umumnya di 1 PK, juga di 30 mikro. Mana nah? Ini 30 mikro juga umum digunakan untuk AC di ukuran 1 PK. Nah, selanjutnya di 1,5 PK biasa menggunakan mikro, yaitu di 35 mikro. Sebentar saya carikan, ambilkan contoh. Baik teman-teman, saya nyari-nyari muter di tempat saya kehabisan. Jadi tadi ya, setelah di 1,5 PK dia menggunakan rata-rata 35 mikro. Nah, di sini ada, coba sebentar, 35 mikronya ya, betul 35 mikro saya habis. Nah, biasa kalau 35 mikro itu digunakan untuk AC di 1,5 PK. Nah, di sini saya ada contoh, di sini ada kapasitor 40 mikro. Nah,
40 mikro ini juga bisa digunakan untuk AC ya. Sorry kok kepala saya kemana-mana ini. Ini saya tutup harganya. Oke, bentar. Nah, ini ada 40 mikro. 40 mikro ini biasa umum digunakan untuk di AC 2PK nih. 2PK biasa menggunakan 40, 45 itu di 2PK. Kalau di 2,5 PK biasa menggunakan di 50 mikro. Baik ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya sekarang membahas untuk kapasitor single dan kapasitor double. Nah, jadi begini Bapak Ibu ataupun teman-teman. Kapasitor itu ada namanya kapasitor single dan kapasitor double. Kenapa? Apa tuh yang dinamakan single? Nah, kalau single tuh yang pasti ya single tuh sendirian, nggak ada partner, nggak ada pasangan. Jomblo kasihan deh lo. Nah, sekarang nih contohnya ada 15 mikro. Di sini ada 15 mikro. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke, kelihatan lah ya. Oke. Siap, kelihatan 15 mikro. Ini 450 itu tegangan voltase ya, maksimal di 450 mikro. 15 mikro bekerja di tegangan 450 voltase ya. Nah, kenapa di sini ada kok ada 25 nih? Ngeblur mulu nih, ada penampakan kayaknya. 25 mikro plus 1,5. Nah, ini yang disebut kapasitor double ya. Sorry kok double, ini single. Nah, jadi ini tidak berpasangan. Jadi gini teman-teman. Ini sistem kerjanya. Jadi di sini ada kapasitor ini, mana ya? Ini ada fan, ada Hern, ada C. Nah, di sini ada C, ada Hern, ada fan. Jadi satu kapasitor ini dua fungsi, yaitu untuk menggerakkan kompresor dan menggerakkan kipas daripada outdoor. Nah, jadi kipas outdoor dan kompresor digerakkan dalam satu alat, yaitu namanya kapasitor. Di sini untuk penggerakannya di sini ada 25 plus 1,5. Itu bisa untuk AC di berapa? 1 PK-an. Nah, kalau AC-nya lebih besar lagi ya di sini ditambahkan lagi. Misalkan AC-nya kok 2 PK ya di sini bisa 40 plus kalau 2 PK tuh biasa dia mikronya untuk kipasnya dia udah pakai 2 atau 3 ya. Di sini misalkan 45 plus 3 mikro atau UF mikrofarad. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau single kapasitor seperti ini berarti kakinya 3, yaitu menggerakkan kompresor dan kipas outdoor. Baik, itu saya udah kasih pemahaman. Dan setelah bicara single yang sendirian, yang jomblo nggak ada pasangan, kasihan deh lo. Nah, sekarang kita bahas yang double. Dalam outdoor itu ada namanya kipas penggerak outdoor dan kipas penggerak motor fan outdoor. Nah, nih saya kasih lihat. Kalau di motor fan, di outdoor ini namanya kipas motor fan. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, kalau di sini tadi kan ada namanya 25 plus berapa nih teman-teman? Aduh, ngeblur baik. Nah, 25 mikro plus 1,5. Coba dicari di sini. Ada nggak ya? Ada ya. Ayo dibantu. Mana 25? Nah, nih 25 mikro. Teman-teman perhatikan ya, 25 mikro. Di sini juga ada 25 mikro, tapi ini yang single. Nah, kalau ini double mikro. Sekarang kita bahas 25 mikro yang single. Nah, yang double. Jadi nanti dalam outdoor itu double kapasitor. Nah, di sini kita cari yang 1,5 mikro mana ya? 1,5 mikro, 1,5. Nah, ketemu nih. Ini pasangannya ini teman-teman. Ini untuk penggerak kipasnya. Nah, ya, ini penggerak kipasnya dan ini untuk penggerak kompresor. Nah, kalau ini dibilang double, ini ada pasangannya nih, sepasang, entah cowok mana, cewek mana, yang penting ini pasangannya udah muhrimnya lah ya. Nah, kalau ini nah, dia sendirian, udah sendirian, kerjanya double, sengsara nih hidup sungguh. Aduh, sengsara nih bener. Nah, kalau ini ada penggerak kipas dan ini penggerak untuk kompresornya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, jelas ya. Nah, ini saya ulangin. 25 plus 1,5 mikro. Oke, gimana pemirsa? Jelas ya? Ngeblur kan? Dadah. Fokus lagi. Oke. Jangan lupa subscribe, komen ya teman-teman, like-nya. Nah, ini setelah kapasitor,
double, saya pisahkan. Jangan jauh-jauh, baru jadian soalnya lu. Nah, biar kelihatan nih. Nah, di expose nih sama entertain. Nah, tuh ya, kena sorot kamera deh lu. Nah, ini yang tadi yang singlenya udah deh, siniin aja. Kasihan amat hidupnya. Nah, setelah kita bicara kapasitor penggerak kompresor dan kapasitor penggerak kipas, dan sekarang kita bahas itu kan di outdoor. Nah, kalau di indoor teman-teman itu ada juga namanya kapasitor penggerak fan indoor. Nah, ini bentuknya. Sekarang mulai lagi saya fokusin. Tara tuh. Di sini ada kapasitor penggerak daripada fan indoor. Nah, kalau fan indoor Bapak Ibu nih, kok tiupannya pelan banget, lambat banget, pastikan di settingannya bener atau enggak, settingan mode fan-nya cool, dry dan segala macem. Nah, kalau semua settingannya udah bener nih, menurut Bapak tukang beca, tukang buah, kok tukang buah, tukang AC, kok tukang AC, teknisi AC. Nah, oke. Nah, sekarang sudah 1,2 mikrofarad terbaca. Ini untuk menggerakkan kipas indoor Bapak Ibu. Nah, kalau dicabut bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Ini ya, ini ada 1,5, di sini 1,2. Nah, tergantung Bapak Ibu punya AC itu berapa PK. Nah, karena beda PK, beda juga menentukan untuk nilai mikrofaradnya. Jadi, sekali ini juga saya kasih edukasi ke teman-teman teknisi ataupun pemirsa. Nih ya, saya pertegas dan saya perjelas. Kapasitor bukan alat penghemat ataupun penurun daya. Kapasitor digunakan untuk gentakan, untuk kerja kompresor ataupun gulungan sepersekian detik untuk menghantarkan melepas tegangan yang begitu tinggi untuk membantu menggerakkan kompresor ataupun kipas dan gulungan dan sejenisnya. Jadi tidak ada bahasanya kapasitor itu penurun daya ataupun tegangan. Itu tidak ada. Untuk kapasitor motor tidak itu seperti itu fungsinya teman-teman. Jadi kapasitor kompresor ukuran setengah PK yang gunakan 15 mikro, 20 mikro. Jangan AC setengah PK dihajar pakai yang kapasitor contohnya 40 mikro yang ada mesin kompresor cepat panas, nanti konsumen yang dirugikan jebol. Misalkan nih kompresor AC-nya 15 mikro, cariin 15 mikro, carikan kompresor yang masih bagus, yang ori, jangan yang abal-abal, yang umum lah di pasaran dipakai banyak teknisi. Oke, itu ya. Jadi kapasitor tuh bukan alat untuk penurun daya teman-teman ya. Nah, nanti kalau diturunin nilai kapasitornya, misalkan AC-nya kok PK-nya besar, sebaliknya misalkan PK-nya besar nih, kapasitornya diturunin nilainya, yang ada nanti kompresor beberapa kali akan gagal start. Nah, baik. Nah, cara di sini saya udah kasih lihat ini ya. Di sini ada kapasitor kipas indoor. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ini jalur PCB-nya ya. Nah, di sini ini kipas daripada indoor. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, teman-teman, cara ngeceknya begini. Oke. Ini tang ampere. Ini tang ampere saya jauhkan. Nah, saya ambil fokus. Baik, ini saya nyalakan. Saya teman-teman cari di tombol yang buzzer ya. Di video yang saya selanjutnya yang sebelumnya juga ada nih. Arahin ke sini. Ini teman-teman cari, ini tekan sampai cari di sini, nanti ada tulisannya NV ya nih. Nih kalau ini kelewatan ya teman-teman, pencet lagi sampai ada NV. Nah, setelah NV, nah teman-teman pastikan di sini kabel ini juga berfungsi dengan baik. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya begini. Ini saya taruh, oke. Nah, bisa taruh ya. Teman-teman bisa kelihatan fokus enggak? Sorry, bukan fokus, tapi ininya teman-teman kira-kira bisa baca nggak ya? Sebentar. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? 00 kelihatan ya? Oke. Nah, oke, setelah posisi seperti ini saya ganjel biar dia nggak roboh. Nah, cara ngeceknya di sini saya tadi punya kapasitor, cuman saya lupa naruhnya di mana. Nah, nanti akan saya ukur satu persatu. Baik. Kapasitor, sekarang kita ambil di kapasitor ini. Teman-teman tahu di sini nilainya ada tertera di 2, saya fokus. Nah, itu ya.
2,5 mikro. Oke. Sekarang fokus ke depan. Kita tes. Ini tadi 2,5 mikro. Coba teman-teman perhatikan di tang ampere. Berapa itu? Itu kan? 2,4. Di sini 2,5. Sekali lagi saya tes. 2,4 berarti turun 1 mikro. Teman-teman caranya tinggal gini aja teman-teman ya. Ini jarum diginiin, dites tuh ya. Sampai dia jalan dulu, dia ada titik-titik jalan dulu baru terbaca itu 2,4. Sekarang kita balik kalau teman-teman nggak percaya. Tuh. Berapa? Oke. 2,4. Ini berarti turun 1 mikro. Itu masih nilai toleransi lah kalau untuk menggerakkan motor ini masih layak. Nah, selanjutnya di sini juga ada terbaca 2,5 mikro ya. Sekarang saya tes juga. Oke, berapa dia? Oke, tuh pala 3,5. Waduh, naik ini berarti ya. Oke. Ini berarti naik nilainya. Itu kapasitor kalau nggak naik dia turun. Cuman kebanyakan yang udah biasa 70% dia turun nilainya. Sekarang 2 mikro ya. Tuh. Nih, 2 mikro teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes. Caranya sama masih begini teman-teman caranya ya. Tuh. Berapa dia? 2,8. Nah, di sini 2 mikro padahal. Nah, nilainya naik nih lebih. Ini berarti bagus lah. Masih nilai toleransi untuk menggerakkan kipas. Oke. Sekarang di sini ada tertera 2,5. Soal kode 2,5. 1,5 teman-teman ya. Nih, sebentar saya fokusin deket. Oke, sebentar. Oke, 1,5 teman-teman ya. Oke, sekarang fokus jauh. Nah, oke. Set. Berapa tuh? Ya, error. Nah, ini kapasitornya ini mati teman-teman. Ya, ini tidak terbaca. Hanya 0,6. Tuh ya. 1,5 nih contohnya. Nah, ini kalau dipasang di kipas, kipasnya pasti nggak muter. Kalau kipasnya mau muter juga paling dibantu pakai tangan nih ya. Nah, kasus seperti ini saya sisihkan, ini rusak. Oke, sekarang sama kita tes juga yang ini. Berapa ini? Ini 1,5 terbaca di bodi. Coba di alat berapa? Nah, 1,9 tuh ya naik ya. 1,8, 1,9. Ini hanya 1,5. Oke, masih toleransi masih bagus. Sekarang kita cek yang kapasitor besar. Nah, di sini tertera di bodi ini ya, 25 mikro. Nih, 25 mikro kita tes. Coba berapa dia? 25 mikro hanya terbaca 24, berarti turun 1 mikro. Nah, ini kapasitor yang baru teman-teman, yang baru saya buka dari kardus ini. Nah, coba kita bener nggak nih nilainya 25, coba 25 kita tes. Oke, nih coba teman-teman lihat coba. Nah, tuh 25 mikro berarti cocok. Nah, sekarang kita tes yang fan-nya. Oke, fan-nya berapa di sini terbacanya? 1,4. Sementara di 1,5 tuh kan turun 1 mikro ya. 1,4, 1,5 nya jadi 1,4. Terus yang 25 tetap 25. Ini masih bagus, masih baru. Oke. Yang berikutnya di sini 30 mikro, coba kita tes. Berapa tuh di nilai terbacanya di tang ampere. Nah, 30 mikro pas nih, masih bagus nih ya. Tuh ya, 30 mikro. Oke. Ini bagus. Nah, ini 30 mikro single tapi kerjanya double. Nah, 30 mikro sekarang saya cari yang ini nih. Oke, coba teman-teman lihat. Tuh. Berapa terbacanya? Nah, 30. Masih bagus. Sekarang untuk kipasnya tertera di sini di 1,5. Coba kita tes teman-teman. Kita tes fan. Oke, berarti gini. Caranya berapa? Coba 1,5. Wah, masih bagus nih meskipun penyok-penyok, tapi nilainya masih akurat. Mikrofaradnya masih stabil. Nah, sekarang coba di sini ada 30 mikro. Ya, 30 mikro kaki 2. Oke. Berapa di sana terbacanya? Iya. Oke, teman-teman, ini dia kapasitor yang rusak.
16,8. Nah ya, bagus teman-teman, kena prank saya. Oke sebentar, berapa tuh dia? 30,8, masih bagus nih teman-teman ya, ternyata masih bagus. Oke, ini masih bagus. Dan sekarang di sini di body 20 mikro teman-teman ya, tuh 20 mikro. Kita tes coba, ini kaki 2, coba nilai kapasitornya turun nggak? Nah ini tidak terbaca teman-teman, tuh ya, tuh. Nih saya kasih lihat teman-teman biar jelas. Coba sih, penasaran saya rusak nggak ini. Oh iya, nilainya sudah tidak terbaca teman, 00. Nah berapa tuh ya, nilainya 00. Jadi ini sudah rusak ya, wajar, ini udah ngembung. Ini kalau ditaruh nih teman-teman, tuh dia nggak stabil tuh, beda dengan yang masih bagus tuh, bawahnya dia rata. Tapi kalau yang dia udah nilai faradnya dia udah ngepong, nah dia seperti ini, salah satu ciri fisiknya. Oke, ini rusak. Sekarang kita tes yang kaki 3, ini tertera di body 20 plus 2. Oke, sekarang kita tes yang fan-nya dulu. Fan-nya tertera di body yaitu 2 mikro. Sekarang coba kita tes. Berapa? 1,6. Berarti turun 4 mikro nilainya. Nah, sekarang yang untuk penggerak daripada kompresor. Nah, sekarang kita tes. Berapa? 2,2 mikro. Aduh, nih untuk penggerak kompresornya yang ini sudah short atau udah lemah. Oke, nah coba ini ada 15 mikro nih teman-teman ya. Ini sedikit terabaikan. Nih coba saya tes, bener nggak di situ? 14,8 ya, turunnya sedikit teman-teman, masih masuk toleransi. Nah ini setelah bicara kapasitor kipas, kapasitor kompresor, kapasitor kipas indoor. Nah kapasitor kipas indoor ini coba ya, ini saya tes di sini tertera 1,2. Saya ukur nih, coba terbaca berapa di situ. Bentar, 1 2 3, yuk baca. 1,2 masih stabil teman-teman tuh ya. Nah di sini saya kasih lihat, fokus lagi tuh ya, 1,2, dan di alat ukur terbaca 1,2. Nah masih bagus nih teman-teman. Ini cabutan ataupun ini PCB dari Samsung tipe R22 ya. Samsung ya, keluaran tahun 2000-an. Tahun 2002, 2001 ini eksis pada zamannya ya. Oke, sini saya taruh sini. Setelah ada kapasitor fan outdoor ya. Setelah di sini tadi ada kapasitor fan outdoor, kapasitor fan indoor, fan outdoor, dan kapasitor kompresor. Nah, di sini ada tambahan, saya bonus untuk teman-teman. Di sini ada namanya kapasitor untuk penggerak dinamo mesin cuci. Nah, kalau penggerak dinamo mesin cuci biasanya ada kapasitornya dia untuk penggerak daripada pengering dan pencuci nih ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada 2 mikro yaitu gray dan yellow. Oke. Aduh. Oke. Yellow itu apa sih teman-teman? Kuning ya. Oke, berarti kuning dan grey. Grey ini untuk penggerak dinamo. Nah, kalau dinamo pengering, kalau untuk yang 6 mikro biasa ini untuk spin. 12 ini untuk penggerak motor pencuci, dan 6 mikro biasanya untuk pengering ya teman-teman ya. Berarti pengeringnya ini. Coba ini kita red green. Coba saya baca di sini terteranya di body sih tertera di 6 mikro. Coba saya tes. 6 mikro. Coba kita tes 6 mikro terbaca berapa di alat? 7,9. Oke, baguslah. Nah, setelah ini dinamo yang untuk pengering,
Sekarang kita dinamo untuk pencuci. Pencucinya berapa? 12 mikrofarad. Nah, sekarang kita tes. Oke deh, 12 mikrofaradnya berapa? Oke, terbacanya berapa? Saksikan teman-teman, lihat. Nah, waduh bagus nih, 12,3. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, apa yang saya sajikan, saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Salam hormat saya untuk rekan-rekan yang pemula ataupun senior saya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga apa yang bagikan ini bermanfaat. Dan ilmu yang teman-teman pakai, gunakanlah ilmu yang kita punya juga untuk bekerja, mencari berkah, mencari pekerjaan, dan mencari rezeki yang halal.